Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat takwa. Hari ini kita akan menyelami satu ayat Al-Quran yang luar biasa. Sebuah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa ini dilantunkan ribuan tahun lalu di Mekah, tapi gaungnya itu terasa sampai sekarang dan bahkan membentuk peradaban. Kita akan fokus pada surah Al-Baqarah ayat 129. Misi kita hari ini adalah membedah bagaimana doa yang ringkas ini menjadi cetak biru kenabian. Dan yang paling penting, apa sih relevansinya buat kita di zaman sekarang? Oke, sebelum kita langsung loncat ke ayat 129, saya rasa penting banget nih untuk membangun panggungnya dulu. Konteks itu segalanya ya kan? Coba deh kita bayangkan pemandangannya. Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, baru aja selesai proyek kolosal, meninggikan fondasi Ka'bah. Nah, setelah kerja fisik yang begitu berat di tengah padang pasir, apa reaksi pertama mereka? Nah, ini dia bagian yang paling menunjukkan kebesaran jiwa mereka. Reaksi pertamanya itu bukan rasa bangga, bukan juga kepuasan atas hasil karya. Sebaliknya, seperti yang terekam di ayat sebelumnya, ayat 127, mereka langsung menengadahkan tangan dan berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Betul, jadi ada rasa khawatir yang mendalam kalau amalan sebesar itu ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perspektif yang luar biasa ya. Jadi setelah bangun rumah fisik untuk ibadah, prioritas utamanya itu justru memastikan fondasi spiritualnya diterima. Dan ini berlanjut ke ayat 128 kan? Tepat sekali. Mereka nggak berhenti di situ. Langsung berdoa untuk generasi masa depan. Betul. Ayat 128 itu jembatan yang sempurna. Doanya jadi lebih spesifik untuk diri mereka dan juga keturunan mereka, agar menjadi umatan muslimatan, sebuah umat yang berserah diri. Oke. Jadi ini seperti membangun wadahnya dulu, baru kemudian di ayat 129 mereka memohon isinya. Oh, saya suka analogi itu. Setelah struktur fisik Ka'bah berdiri dan doa agar keturunannya tunduk sudah dipanjatkan, barulah mereka memohon arsitek spiritualnya. Arsitek yang akan membimbing dan memakmurkan umat tersebut. Tepat. Ini luar biasa. Jadi setelah fondasi fisik selesai, mereka langsung mikirin fondasi spiritual untuk generasi mendatang. Ini membawa kita langsung ke inti doanya di ayat 129. Dimulai dengan permohonan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Frasa dari kalangan mereka sendiri ini kedengarannya sederhana, tapi sepertinya punya makna yang dalam sekali ya. Sangat dalam dan sangat penting. Para ulama tafsir, misalnya Imam As-Sa'di, itu menekankan beberapa aspek krusial dari frasa minhum ini. Apa saja itu? Pertama, ini soal kepercayaan. Umatnya akan kenal betul siapa dia, garis keturunannya, rekam jejaknya, kejujurannya sejak kecil. Nggak ada misteri. Mereka tahu persis siapa yang mereka hadapi, dan ini membangun fondasi kepercayaan yang kokoh. Jadi nggak ada argumen, siapa ini orang asing tiba-tiba datang ngajarin kita gitu ya? Tepat. Kedua, ini soal efektivitas komunikasi. Karena rasul itu dari kalangan mereka, ia paham betul budayanya, bahasanya, idiomnya, cara berpikir kaumnya. Jadi pesan ilahi bisa disampaikan tanpa ada penghalang budaya atau bahasa. Oke. Dan yang ketiga, ini adalah sebuah bentuk kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kaum tersebut dengan memilih salah satu putra terbaik mereka untuk tugas paling agung ini. Ini bukan penaklukan dari luar, tapi pencerahan dari dalam. Kalau kita bicara siapa rasul yang dimaksud, doa ini kan dipanjatkan ribuan tahun sebelumnya ya. Ini seperti menanam benih yang baru akan tumbuh berabad-abad kemudian. Seluruh ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW kan? Tanpa keraguan sedikit pun. Seluruh mufassir, dari yang klasik seperti Imam At-Tabari sampai yang kontemporer, sepakat. Inilah pengabulan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada konfirmasi langsung dari lisan Rasulullah SAW sendiri. Oh iya? Dalam sebuah hadis syahih yang sangat terkenal, beliau bersabda, "Aku adalah doa ayahku Ibrahim dan kabar gembira dari Isa." Masya Allah. Ini adalah benang merah kenabian yang terjalin begitu indah, melintasi ribuan tahun dari pembangunan Ka'bah
sampai kelahiran Nabi terakhir di Mekah. Nabi ini sudah dinanti-nantikan bahkan oleh kalangan non-muslim pada saat itu. Ini juga menambah dimensi yang menarik. Ada kisah tentang sahabat Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an kan? Betul sekali. Kisah itu diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, termasuk tafsir At-Salabi. Dan ini memberikan gambaran betapa penantian ini begitu terasa. Jadi, Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, waktu masih muda sebelum masuk Islam, sedang berdagang di pasar Busra, sebuah kota di Syam. Tiba-tiba, seorang pendeta dari biaranya keluar dan berseru di keramaian pasar. Wah, Dia bertanya, "Tanyakan, adakah di antara kalian orang yang berasal dari tanah haram?" Maksudnya Mekah. ini seperti adegan film ya. Pasti semua mata tertuju padanya. Tentu. Tolha pun menjawab, "Ya, saya." Pendeta itu segera mendekat dan bertanya, "Sudahkah muncul orang yang bernama Ahmad?" Langsung ke intinya. Betul. Talha bertanya balik, "Ahmad siapa?" Pendeta itu menjawab, "Putra Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah bulan kemunculannya. Dan ia adalah penutup para nabi. Tempat hijrahnya adalah ke negeri yang penuh pohon kurma, bebatuan hitam, dan tanah bergaram." Subhanallah, deskripsinya spesifik sekali menunjuk ke Madinah. Apa yang bisa kita ambil dari fakta bahwa seorang pendeta dari tradisi lain yang justru memberitahukan tentang ini? Ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, universalitas pesan kenabian, isyarat tentang kedatangan Nabi terakhir, itu sudah termaktub dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Dan orang-orang yang berilmu dari kalangan ahli kitab, mereka tahu. Oke. Kedua, ini menggarisbawahi betapa skenario ilahi telah diatur dengan begitu sempurna. Penantian itu tidak hanya ada di kalangan keturunan Nabi Ismail, tapi juga di kalangan umat-umat lain. Seolah seluruh dunia sedang menahan napas, menunggu pengabulan doa Nabi Ibrahim. Kisah Talhah itu benar-benar memberikan dimensi penantian yang dramatis ya. Kalau kita kembali ke isi doanya, di sana kan dirinci tugas-tugas spesifik dari Rasul yang dinantikan ini. Ada 4 misi utama. Yang pertama adalah Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Apa yang membuat proses membacakan ini begitu istimewa sampai disebut sebagai misi pertama? Bukankah itu sekedar menyampaikan? Jauh lebih dalam dari sekedar menyampaikan. Kata yang digunakan itu yatlu, dari kata tilawah. Tilawah. Tilawah itu bukan sekedar membaca teks. Ini adalah sebuah proses pembacaan yang hidup, yang menyambungkan hati pendengarnya langsung dengan sumber ilahi. Tujuannya adalah menyampaikan Al-Quran secara utuh, lafadznya, iramanya, ruhnya. Sebelum masuk ke tahap analisis intelektual. Jadi ini fondasinya ya? Betul. Sebelum pikiran menganalisis, hati harus lebih dulu disentuh oleh keindahan dan keagungan firman-Nya. Oke, jadi setelah hati disentuh melalui tilawah, masuk ke tahap kedua, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Ini kedengarannya seperti transisi dari pasif mendengarkan ke aktif belajar. Tapi bukankah tilawah sudah mengandung unsur pembelajaran? Di mana batasannya? Pertanyaan bagus. Batasannya ada di kedalaman dan metodologi. Tilawah memastikan teksnya sampai dengan utuh. Sementara taklim, atau pengajaran, adalah proses sistematis untuk membedah teks tersebut. Oke. Menurut mayoritas ulama, Alkitab di sini adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi setelah mendengar keindahan lafadznya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjelaskan maknanya, merinci hukum-hukumnya, menguraikan kisah-kisah di dalamnya. Ini perpindahan dari pengalaman spiritual estetis ke pemahaman intelektual. Lalu misi ketiga ada kata yang sering kita dengar tapi mungkin nggak sepenuhnya kita pahami. Wal hikmah dan hikmah. Kata ini terasa luas sekali, ada yang bilang kebijaksanaan, ada yang bilang as-sunnah. Bisa kita buat lebih konkret nggak? Apa bedanya orang yang punya ilmu Alkitab saja dengan orang yang juga punya hikmah? Nah, ini pertanyaan kunci untuk memahami kedalaman misi kenabian. Para ulama memberikan definisi yang saling melengkapi. Iman Qatada dan Hasan al-Basri menafsirkannya secara lugas sebagai as-sunnah. As-sunnah. Artinya, hikmah adalah bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan Al-Quran. Sunnah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Imam Malik menyebutnya sebagai pemahaman mendalam, fikih terhadap agama dan komitmen untuk mengikutinya. Jadi bukan sekedar tahu, tapi paham secara mendalam dan melakukannya. Tepat. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan satu lapisan lagi. Hikmah adalah mengetahui rahasia dan tujuan di balik sebuah syariat. Oh, menarik. Jadi,
Untuk menjawab pertanyaan Anda, orang yang cuma punya ilmu Alkitab tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, Al-Quran memerintahkan sholat. Tapi orang yang punya hikmah tahu mengapa kita sholat, bagaimana melaksanakannya dengan cara terbaik sesuai contoh Nabi, dan kapan menerapkan prinsip-prinsip sholat seperti kekhusyukan dan disiplin dalam aspek kehidupan lainnya. Jadi hikmah itu kemampuan menempatkan ilmu pada konteks yang tepat. Betul sekali. Ini membuat segalanya jadi jauh lebih jelas. Ilmu itu petanya, hikmah itu kemampuan membaca peta itu dan menavigasi medan yang sebenarnya. Dan ini semua mengerucut pada misi terakhir, yang jadi tujuan dari semuanya. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Apa yang dimaksud dengan penyucian di sini? Ini adalah tazkiyah. Puncaknya, tazkiyah adalah buah dari 3 proses sebelumnya. Menurut Syekh Ibnul Utsaimin, tazkiyah punya 2 dimensi yang tak terpisahkan. Pembersihan atau tathhir, dan pertumbuhan atau tanmiyah. Sebentar, ini menarik. Jadi pembersihannya bukan cuma soal dosa personal, tapi juga penyakit masyarakat, seperti ketidakadilan, riba, fanatisme kesukuan di zaman jahiliyah. Berarti misinya punya dimensi sosial yang sangat kuat dari awal ya? Tepat sekali. Itu poin yang krusial. Islam itu tidak memisahkan kesalehan individu dari kesehatan sosial. Rasulullah diutus untuk membersihkan jiwa dari penyakit terbesar yaitu syirik, juga dari penyakit hati seperti sombong dan iri, sekaligus membersihkan tatanan sosial dari praktik-praktik yang merusak. Lalu setelah bersih? Nah, setelah proses pembersihan itu, barulah dimensi kedua, yaitu pertumbuhan. Jiwa yang sudah bersih itu kemudian ditumbuhkan dengan sifat-sifat mulia. Iman, kejujuran, kasih sayang, keadilan, amanah. Jadi, tazkiyah adalah sebuah program transformasi total dari individu hingga masyarakat. Setelah memahami keempat misi agung ini, doanya ditutup dengan kalimat yang sangat kuat. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mengapa spesifik 2 nama Allah ini yang dipilih sebagai penutup doa? Pemilihan 2 Asmaul Husna ini adalah segel yang sempurna untuk doa yang begitu agung. Ada korelasi yang sangat kuat. Pertama, Al-Aziz, maha perkasa. Oke. Mengutus seorang Rasul yang misinya akan mengubah wajah dunia, yang akan menghadapi perlawanan dahsyat, dan yang doanya dipanjatkan ribuan tahun sebelumnya. Semua itu hanya bisa diwujudkan oleh Zat yang Maha Perkasa. Ini pengakuan bahwa hanya kekuatan absolut Allah yang bisa menjamin kesuksesan misi ini. Dan Al-Hakim, maha bijaksana, pasti berkaitan dengan kompleksitas misi itu sendiri ya? Tentu, misi sebesar ini menuntut kebijaksanaan yang sempurna. Kapan waktu yang paling tepat untuk mengutus Nabi terakhir? Siapa sosok yang paling pas? Apa isi risalah yang cocok untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman? Bagaimana metode pengajaran dan penyucian yang paling efektif? Semua detail ini berasal dari kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Jadi, dengan menyebut 2 nama ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seolah berkata, "Ya Allah, kami memohon sesuatu yang sangat besar, dan kami sadar sepenuhnya bahwa hanya Engkau yang punya kekuatan Al-Aziz untuk mewujudkannya, dan kebijaksanaan Al-Hakim untuk merancangnya dengan sempurna." luar biasa. Keempat misi ini, tilawah, taklim, hikmah, dan tazkiyah, terasa seperti kurikulum pengembangan diri ilahi yang lengkap. Tapi ayo kita tarik ini ke realitas kita. Bagaimana kita, di tengah kesibukan modern, bisa menerapkan kerangka kerja ini secara nyata? Mari kita mulai dari yang pertama, tilawah. Banyak dari kita mungkin membaca Al-Quran. Tapi gimana caranya naik level dari sekedar membaca jadi tilawah yang menghidupkan hati? Pertanyaan yang sangat relevan, kuncinya adalah keterlibatan. Tilawah itu bukan soal kecepatan atau kuantitas, tapi kualitas interaksi. Coba deh, luangkan waktu, mungkin cuma 10-15 menit sehari, di mana Anda tidak hanya membaca, tapi mencoba merasakan bahwa ini adalah firman Tuhan yang ditujukan langsung kepada Anda. Matikan notifikasi, cari tempat yang tenang, bahkan mendengarkan bacaan dari qori favorit sambil membaca terjemahannya dan merenungkan artinya. Itu bisa menjadi bentuk tilawah yang sangat kuat. Tujuannya adalah membiarkan Al-Quran menyentuh hati sebelum dianalisis oleh pikiran.
Jadi ini soal menciptakan momen sakral dengan Al-Quran sekecil apapun itu. Lalu bagaimana dengan taklim atau belajar? Di era informasi yang melimpah ini, jujur saja kadang kita justru bingung harus mulai dari mana. Banyak sekali ustadz, banyak kajian, ada saran praktis? Mulailah dari yang kecil dan konsisten. Jangan langsung menargetkan untuk membaca kitab tafsir berjilid-jilid. Pilih satu surat pendek yang sering Anda baca dalam sholat, misalnya surah Ad-Duha. Oke. Lalu, cari penjelasannya. Sekarang banyak sekali sumber terpercaya online, dari video pendek sampai artikel. Dengarkan atau baca beberapa penjelasan berbeda tentang surat itu. Anda akan terkejut betapa dalamnya makna di baliknya. Kunci taklim modern adalah rasa ingin tahu yang terarah. Saat membaca sebuah ayat dan bertanya, apa ya maksudnya ini? Nah, itulah gerbang menuju ta'lim. Betul. Dan ini membawa kita ke hikmah yang tadi disebut sebagai mengapa dan bagaimana. Ini sepertinya bagian tersulit dalam implementasi. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah menerapkan ilmu dengan hikmah? Misalnya dalam konteks yang sangat modern, seperti berinteraksi di media sosial, di mana semua orang merasa paling benar? Itu contoh yang sempurna. Ilmu, Alkitab, mungkin memberitahu kita bahwa berkata jujur itu wajib. Tapi hikmah, As-Sunnah, mengajarkan kita bagaimana cara berkata jujur tanpa menyakiti, kapan waktu yang tepat untuk menasihati, dan kapan lebih baik diam. Iya. Di media sosial, orang yang punya ilmu mungkin akan langsung mengoreksi kesalahan orang lain secara terbuka dan frontal. Tapi orang yang punya hikmah akan berpikir, apakah cara ini efektif? Apakah ini akan membuatnya menerima kebenaran? Atau justru membuatnya defensif? Mungkin lebih baik saya sampaikan lewat pesan pribadi. Jadi hikmah itu seni mengaplikasikan kebenaran. Dengan cara yang paling efektif dan paling indah. Saya suka istilah itu. Terakhir, tazkiyah, penyucian diri. Ini terdengar seperti perjalanan sumur hidup. Bagaimana kita bisa membuat proses ini terstruktur dan tidak terasa abstrak? Anda benar. Ini adalah proyek seumur hidup. Agar tidak abstrak, kita harus membuatnya terukur. Coba lakukan audit diri bulanan. Di akhir setiap bulan, tanyakan pada diri sendiri. Satu sifat buruk apa yang paling sering muncul bulan ini? Sifat apa yang ingin saya perbaiki? Contohnya? Misalnya, saya bulan ini terlalu sering mengeluh. Maka, target bulan depan adalah setiap kali mau mengeluh, saya akan coba ganti dengan ucapan syukur untuk satu hal. Oke. Sebaliknya, tanyakan juga satu kebaikan apa yang ingin saya bangun menjadi kebiasaan. Misalnya, saya mau rutin bersedekah setiap Jumat, walau hanya sedikit. Dengan menjadikannya target kecil yang konkret, proses tazkiyah yang besar itu menjadi perjalanan langkah demi langkah yang bisa kita jalani. Dari sebuah doa tulus yang dipanjatkan di sisi Ka'bah ribuan tahun lalu, lahirlah sebuah misi agung yang puncaknya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Misi itu dengan 4 pilarnya, tilawah, taklim, hikmah, dan tazkiyah, kini menjadi warisan dan panduan abadi untuk kita semua. Sebagai bahan renungan penutup untuk sahabat takwa, saat Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan doanya yang paling penting untuk masa depan keturunannya, beliau tidak meminta seorang raja yang perkasa, seorang penguasa yang kaya, atau seorang jenderal yang hebat. Beliau memohon diutusnya seorang guru yang membacakan, mengajarkan, dan menyucikan jiwa. Ini membuat kita bertanya pada diri sendiri ya? Betul. Dalam hidup kita, saat kita mencari bimbingan atau solusi, apakah yang kita cari hanya jawaban instan dan kesuksesan duniawi? Atau kita sungguh-sungguh mencari ilmu yang mampu mengubah dan menyucikan diri kita dari dalam? Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.